Sahabat Cahnom, kita menyusuri tol dari Banyumanik sampai ke Ungaran. Nanti kalau seandainya kita mau lewat Boyolali atau Solo, kita pindah jalur. Tapi sepertinya untuk kembali ke Kulon Progo, ke Wates, itu mendingan kita di Ungaran nanti masuk jalur luar tol. Silahkan dinikmati perjalanan sepanjang tol Banyumanik Ungaran. Nah, ini bisa Anda melihat perjalanan kita tidak perlu kencang-kencang, cukup 80 naik turun 100. Nggak perlu balapan ya, harus santai-santai. Saya ditemani oleh Mas Eko. Salam satu aspal buat Cahnom. Juga akan dibikin seperti ini nih, tentu yang arah luar kota, yang penting tidak mengganggu perekonomian. Justru ada sisi positifnya, sahabatku, tentang kita seandainya menggunakan tol. Nah, tol ini memperlancar, mempercepat perjalanan, dan distribusi yang dilakukan misalnya tentang bahan pangan dan sebagainya itu menjadi lebih cepat. Kadang-kadang tapi memang ada efek-efek yang lain tentang warung-warung makan yang biasanya dilalui truk-truk yang tadinya tidak ada tol, mereka mendapatkan berkahnya di situ. Jadi truk-truk, mobil-mobil pribadi itu pada mampir-mampir di warung-warung makan, oleh-oleh. Kalau di tol ya otomatis ya, kostus mastis ya, harus mampir di rest area dulu. Kalau nggak ada rest area ya nggak bisa makan. Jadi sisi positif dari pembangunan tol ini akan memperlancar perjalanan, kemudian mempercepat perjalanan, dan itu juga ada nilai dukung untuk distribusi barang-barang yang untuk sampai ke daerah-daerah atau antar daerah. Jadi misalnya ada beras yang harus dikirim ke sebuah daerah, itu dengan menggunakan tol menjadi lebih cepat. Bahan pangan contohnya, itu efek-efek positifnya. Ya, tentu ada imbas-imbas yang lain. Mari kita cermati dan kita sikapi bagaimana
membuat efek yang kurang bagus itu tetap bisa sangat minimalis sehingga tidak sangat berefek. Masyarakat tetap bisa menikmati. Tentang sepakat nggak sepakat ya namanya manusia, kadang-kadang ya nggak sepakat, ada yang tidak. Kita ini kalau terlalu berpikir pendapat orang lain, ini rest area KM 429 areanya kita nggak mau ke sini. Nah, kalau kita berpikir pendapat orang lain, kita mau pakai baju aja bisa jadi malah nggak sempat pakai baju nanti. Pakai baju ini nggak pas, pakai baju warna itu nggak pas, pakai lengan panjang kurang pas, pakai lengan pendek kurang pas. Nah itu repot sendiri. Belum pakai sepatu enggak ya, pakai sendal apa ya, pakai celana apa, pakai jeans atau pakai celana kain katun yang biasa, celana pendek atau celana panjang. Itu nanti jadi repot kalau kita nunggu pendapat orang lain. Tapi paling tidak secara umum setiap manusia itu diberi cara berpikir, diberi kemampuan, akal, pikiran, dan dengan landasan-landasan kesopanan, dengan landasan-landasan agama tentunya, itu jadi bisa memutuskan mana yang pas, mana yang tidak. Seperti kemarin mestinya ke kiri ya, tapi nggak apa-apa, kita lewat jalur lain. tidak bisa menikmati perjalanan ini. Kalaupun panjenengan belum sempat melewati jalan tol, paling tidak dari sini panjenengan bisa melihat bahwa oh seperti ini tol itu. Untuk yang sudah biasa melewati jalan tol ya ini hal yang biasa, nggak menarik, biasa. Tapi untuk sebagian orang ya ini yang menarik seperti ini.
sebagian orang juga ada hikmahnya. Yang biasanya keluyuran pergi kemana-mana, nggak kemana-mana. Keluarga menjadi lebih irit. Terus yang jarang ketemu karena pekerjaan, tiap hari ketemu. Ini menjadi sebuah momentum bagaimana untuk menata semuanya, menata semuanya biar menjadi baik itu seperti apa. Itu bosku, gitu wong. Kalau Mas Sony Setiawan, gitu wong. Kalau cah nom ya cah gitu. Oke, ternyata tidak salah ambil jalur. Kita sebentar lagi keluar pintu tol menuju Bawen, Barawang, Magelang. Bayar piro gitu? Piro 18.000 piro ya, Bu? Atau katanya 18.000 piro? Ya murah. Lebih cepat tanpa mumpang. Ya kembali ke tadi, hubungan COVID itu ya ada yang juga mendapatkan hikmahnya yang bagus. Yang biasanya pergi-pergi terus, nggak pernah pergi, terus iso pacaran terus nang omah, iso nggak anak terus ya kayak, oke kok omah bosen, coba gawe terus, pacaran terus. Sekali lagi, salam satu aspal dari Cahno. Itu galingan kok. Wajib ditonton. Oke, Cano. Nah, ini masuk pintu tol Bawen. Wah. Yes.
kita nggak salah jalan maksudnya. Suwe, kesel ini. Engkau masuk jalan melingkar mana ya, pengen cepet rasa macet nanti baru. Ini sahabat-sahabat Canom bisa menjadi panduan juga saat perjalanan lewat mana. Nah, besok saya juga mau bikin perjalanan dari Wates ke Jogja. Kemarin sudah sempat bikin itu. Besok bikin juga yang lebih pas, lebih oke dari Bandara Lia ke Jogja. Itu ya bisa dilihat oleh orang-orang pendatang nanti ke depannya bahwa naik Bandara Lia dari manapun itu kalau mau ke Jogja lewat mana, atau kalau mau ke Magelang ke wisata Borobudur misalnya lewat mana, atau nanti kita bikin trip Mas Eko, kita bikin trip dari Bandara Lia ke tempat objek wisata di Kulon Progo. Konten bagus, jadi bisa dilihat oleh orang-orang nanti bahwa kalau dari sini benar-benar bahwa ini kabupaten mana, dari sini ke sini, dari sini ke sini, kiri kita pariwisata di Kulon Progo di Yogyakarta juga berlaris nantinya, walaupun orang-orang itu bisa melihatnya dari GPS misalnya, jalur-jalurnya bisa dilihat dari situ, tapi yang nggak bisa lihat pemandangannya. Kalau kita rekam pakai seperti ini kan bisa lihat lewatnya sana, gitu cah. Kiri. Oh nek, ke kiri toh. Nek dono kan ke kota. Ke kiri kita. Lingkar 2. Tadi kan kita lewat situ. Jalur alternatif dan orang macet. Dan orang teos macet. Macet sini. Banget di Rabu pokoknya. Mas ben mau nonton kan marem ya. Wah, lewatnya jalan ini. Bisa melihat mereka. Lihat. Hebat iki. Ning bener ngono kuwi. Pokoke nek ngantuk gantian. Menjaga keselamatan. Kalau enggak ya kita istirahat dulu. Nah, tidur dulu. Gitu loh. Bersama kami kan, teman-teman
motornya gede tenan. Kalau mengikuti atau melihat video ini bisa seakan-akan merasakan bahwa perjalanan kita dari Semarang sampai dengan Jogja itu nanti Jogja lah kesel ya, bisa terlihat dari sini. Rumah makan yang top ya.
apapun ya, kasihan. Apapun iya, sing mau yang di depan tadi, mau setuju nggak setuju ya terserah. Kalau nggak setuju ya mau bersikap baik juga tetap akan dianggap jelek, akan dicari-cari kekurangan. Misalnya orang sedekah itu baik gitu kan, tapi karena dianggap ditunjuk-tunjukkan terus dianggap jelek. Padahal niatnya orang bersedekah ditunjukkan itu biar apa? Biar melatih diri agar kedepannya tidak menjadi ujub atau ria, dan punya niat agar supaya orang-orang mau pada mengikuti. Kadang-kadang orang menjadi nggak suka, nggak ngerti artinya, nggak ngerti niatnya, nggak ngerti maksudnya, terus menghakimi. Apalagi kalau kecampuran rasa iri dengki. Dan iri itu biasanya orang iri itu kan tipis dengan kagum karena nggak mampu mengikuti jadi iri. Nah, kalau sudah iri jadi dengki. Biasanya orang-orang itu seperti itu. Pantau terus, yuk ikuti terus, ini bisa ciri khasnya dia, yuk pantau terus, ikuti terus. Oleh Nesulu, Mas Budek, setiap orang kan punya ciri khas sendiri-sendiri gitu.
iso ngeleng kok soalnya dibayarin negara lunga-lunga. Pertanggung jawabannya harus bagus. Nggak boleh sembarangan. Kalau sahabat-sahabat Canom misalnya punya kesempatan jalan kemana, harus lakukan, ajak keluarganya, atau kalau masih sendiri, mumpung sendiri, trekking kemana, dan kemana, touring kemana, traveling kemana, gitu. Naik apa aja bisa, naik motor bisa, naik mobil bisa, sewa mobil bisa, naik bis bisa, naik kereta bisa. Upayakan biar kita jadi orang yang mempunyai banyak pengalaman, nggak kagetan. Oh, di sana ada ini, di sana ada ini. Gitu. Dulu sekian tahun yang lalu, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya pernah ke Manado. Manado itu Sulawesi Utara. Sekitar 10 hari kurang lebih. Waktu itu ada acara Kongres apa Munas ya, HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi kebetulan saya ada travel, nah itu yang pada Munas atau rapat-rapat itu orang-orang HPI. Nah, travel saya namanya Naruto Hidup Raja. Nah, singkatannya Naruto Hidup Raja. Kalau kepanjangannya ya Naruto Tour Hidup Raja. Disingkat Naruto Hidup Raja. Kenapa begitu? Karena saya senang dengan film kartun Naruto. Kenapa? Karena semangatnya dari Naruto itu luar biasa. Dianggap tidak punya bakat oleh teman-teman yang lain, tapi semangatnya luar biasa dan akhirnya jadi Hokage. Itu kan luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Canom, kalau mau hebat ya jangan putus asa. Seperti Naruto itu, seperti Naruto maksudnya. Naruto itu orang yang tidak mau kalah atau tidak mau berputus asa. Dua semangatnya luar biasa. Kalau kita bisa terilhami itu dan kita menjalankan apa yang menjadi mimpi kita itu dengan semangat seperti halnya Naruto, itu luar biasa. Kembali ke Manado, mungkin teman-teman Canom pernah lihat di televisi, di YouTube, di Facebook tentang di sana ada pasar tradisional dan sebagainya dan sebagainya, tentang apa daratan yang diperlebar, pantai yang diperlebar itu maksudnya diuruk sehingga pantainya menjadi lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Itu di Sulawesi terjadi, khususnya di Manado yang saya lihat. Nah, tentang pasar tradisional itu ya macam-macam. Pokoknya kalau sahabatku datang ke sana nggak terbiasa, bisa nggak kuat dan muntah-muntah. Nah, saya sekitar 15 tahun yang lalu saya sudah sampai sana, bahkan saya merekam apa yang ada di pasar tradisional tersebut. Berbagai macam makanan itu ada di situ. Ada yang kayak kelelawar besar, kalong apa jenisnya, kalong ya. Itu sebutannya kalau jadi makanan di sana paniki namanya. Wah, itu pedes, orang merica banyak. Mantap banget itu, manis betul itu. Ular juga dijual di sana, macam-macam lah. Ada anjing, ada babi, ada tikus, macam-macam. Itu ini namanya juga pasar tradisional. Itu kadang-kadang juga dibikin konten-konten ekstrim gitu, makanan-makanan ekstrim. Tapi ya kita tidak perlu menghakimi ini itu. Itu di setiap daerah itu punya adat budayanya
kita ini, oh kita nggak doyan atau nggak boleh makan makanan ini, berdasar agama kita nggak boleh, ya jangan dimakan. Kalau sesuatu yang boleh dan kita seandainya makan juga tidak menjadi sakit, ya masalah. Ada sebagian orang itu kalau minum kopi itu jadi sakit, padahal kan tidak dilarang minum kopi. Tapi karena kalau dia minum kopi jadi sakit, jadi mual-mual, pusing-pusing, muntah-muntah, nah ya jangan diminum kopi. Walaupun kopi itu halal atau boleh tuh. Apa yang terjadi di sebuah daerah itu satu dengan yang lain, itu secara adat budaya tidak selalu sama. Tinggal bagaimana kita berempati saja. Jadi kalau hidup kita itu dilandasi sebuah empati, semuanya itu akan aman. Tidak perlu menghakimi ini itu. Oh, supaya kok ini toh, aku ini loh, aku pengen ini nggak bisa. Gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak pada orang-orang itu cahaya. Kemarin sama teman-teman aku ngajak kopi nang kono Banaran Coffee gitu. Tapi kok tempatnya rokok. Terus yang pasti kemarin kita cari rokok nggak dapat lah. Itu nggak dapat rokok di situ ya. Yang heran tuh gini, itu nanti boleh tanya sama Mas Awang sama Mas Bowo, Mas Eko. Itu kita itu muter-muter di beberapa warung di seputaran sini, termasuk di kafe-kafe itu. Cari sampur mobil tuh nggak ada. Iya tadi opo teh, opo nggak laku di sini apa gimana? Kita masuk 4 warung ya nggak ada. Tenan dulu mas. Kafenya kelempar rokok warna-warna merek ya. Nah ini kok sampur mobil raw. Rokoknya kita tuh nggak ada. Itu dulu ya, Cah. Nanti kita sambung lagi.